Wabarakatuh. Untuk semuanya, bagaimana kabarnya? Selamat pagi semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Ini kita kemarin udah dikasih tugas untuk merangkum ya. Nah, dari buku yang ini. Jadi buku modul Bogor Cerdas atau di singkatnya modul Bodas ya. Oke, nah ini modulnya kelas 9, kita akan merangkum bab 5. Nah, ini yang Ibu akan jelaskan sekarang. Jadi bab 5-nya, oke? Yang masih belum merangkum, silakan dirangkum. Dan yang sudah, silakan diperhatikan penjelasan dari Ibu ya, biar paham. Ini ada pengertian dari kata sebangun nih. Dua bangun datar yang sebangun. Apa sih syaratnya? Ada dua. Yang pertama, syaratnya itu harus panjang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Oke, sekarang kita lihat nih. Perhatikan gambar berikut. Ada A, B, C, D, dan ada P, Q, R, S. Apakah kedua bangun ini sebangun? Maka kalau kita mau membuktikan bahwa mereka berdua itu sebangun, kita harus menunjukkan dua poin yang ini. Panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya itu senilai, dan yang keduanya sudut-sudut yang bersesuaiannya juga sama besar. Sekarang kita lihat, yang sisi yang bersesuaiannya itu apa? AB dengan apa? Dengan PQ ya. Oke, karena keduanya itu sama-sama di atas nih posisinya, di persegi panjang ini. Jadi kita bisa tulis bahwa sisi-sisi yang bersesuaian dari AB itu adalah PQ. Oke. Nah, ternyata ini yang bersesuaiannya kan. Oke. Oh, Ibu nulisnya jangan sama dengan deh. Takutnya kalian ngiranya panjang AB sama dengan panjang PQ. Ibu tulisnya gini aja. AB bersesuaian dengan panjang PQ. Nah, yang kedua, BC bersesuaian dengan apa? Dengan QR. Terus CD bersesuaian dengan RS, benar. Dan yang terakhir, DA, boleh juga kalian nulisnya AD, boleh DA, terserah ya, sama artinya, itu bersesuaian dengan SP. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya dari AB sama PQ. Oke, AB sama PQ. Terus kalian lihat lagi perbandingan BC sama QR. Nah, perbandingan antara sisi-sisi yang bersesuaiannya itu harus sama. Gitu ya. Oke, sekarang kita tulis. Ibu kasih garis. Nah, AB per PQ itu berapa kotak? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tulis 12. Per PQ-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Artinya AB banding PQ kalau kita sederhanakan, yang paling sederhananya, pembilang dengan penyebut kita bagi berapa? Kita bagi 3 ya. 12 dibagi 3 dapat 4, 9 bagi 3 dapat 3. 4 banding 3. Nah, kalian itu harus membuktikan bahwa BC per QR itu juga 4 banding 3. Bisa langsung Ibu tulis aja ya. BC per QR. Didapat 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Per QR-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 per 6 itu adalah 4 per 3. Oke, karena persegi panjang berarti nanti didapat nih CD. CD kan berarti sama ya, kayak BA, sama kayak AB. Berarti dapat 12, RS juga sama. Oke, berarti kita bisa langsung tulis AB, bukan AB, CD ya. CD per RS itu didapat 4 per 3. Terus juga DA per SP juga didapat 4 per 3. Nah, semuanya sama ya, 4 per 3 semua. Berarti syarat yang pertama itu sudah didapat gitu. Jadi, panjang sisi yang bersesuaiannya memiliki perbandingan yang senilai. Ini yang disebut dengan perbandingan. Jadi, dibandingin antara yang sisi yang bersesuaiannya. Terus, semuanya harus sama. AB per PQ, kita tulis kesimpulannya ya. Jadi, kesimpulannya, AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan CD per RS sama dengan DA per SP sama dengan 4 per 3. Paham ya? Itu yang nomor 1. Sekarang yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaiannya harus sama besar. Nah, ini udah kebetulan udah pasti siku-siku karena mereka persegi kan. Kalau persegi ya udah pasti siku-siku. Tapi yang bersesuaiannya ya, kalau mau ditulis secara berkelompok yang bersesuaiannya maka ditulisnya kayak gini. Sudut A bersesuaiannya dengan apa? Sudut P ya, sama-sama siku-siku atau 90 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q, yaitu 90 derajat juga. Sudut C bersesuaian dengan sudut R, yaitu 90 derajat. Yang terakhir, sudut D bersesuaian dengan sudut S, 90 derajat juga. Gitu, ini untuk pembuktian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, sudah. Sekarang ke yang selanjutnya. Oke, yang kedua ini contohnya, biar lebih jelas kalian bisa sambil lihat buku ya. Dari buku bodasnya. Nah, ini soalnya itu, selidikilah apakah pasangan bangun datar berikut sebangun. Jadi ada jajar genjang ABCD, dan yang satu lagi jajar genjang KLMN. Nah, di sini sudut B-nya dikasih tahu, yaitu 150 derajat. Lalu sudut N-nya dikasih tahu 40 derajat. Oke, terus di sini dikasih tahu panjang AD itu, nggak kelihatan sini, 8 cm. Ibu tulis ya. Ini 8, yang ini 6, ini 150 ya, 150 derajat. Oke, yang ini 40 derajat, takutnya nggak kebaca di HP kalian. Terus di sini 3 cm, KN-nya 3 cm, terus KL-nya itu 4 cm. Ya. Oke, sekarang gimana cara ngerjainnya? Dari sisi dulu. Coba kalian lihat sisi dari gambar ini. Kalau kalian lihat AB, kalian bandingin sama yang pendek lagi. Jadi kan AB 6 cm, AD 8 cm, artinya yang pendeknya AB kan, si 6 cm ini. Karena 6 lebih kecil daripada 8. Terus yang di KLMN, itu kan ada 3 dan 4. Nah, itu kalian bandingin tuh 3 cm itu buat si yang pendeknya, 4 cm buat yang panjangnya. Artinya
3 lebih kecil dari 4. Nah, ini kita bandinginnya yang pendek sama yang pendek lagi, yang panjang sama yang panjang lagi. Berarti AB sama si NK ya. Kita tulis. Perbandingannya ya, AB per NK. Itu adalah 6/3 atau 2/1 ya. Kalau yang berikutnya, BC nih. BC sama apa? Sama BC sama KL ya. BC-nya itu sama kayak AD kan, si 8. KL-nya yaitu 4. Itu didapat 2/1 juga. Oke, ternyata kalau sisi yang bersesuaian sama perbandingannya. Kalau kalian mau tulis yang berikutnya, CD sama apa? Sama LM ya. Itu pasti didapat 2/1 juga. Terus nanti yang berikutnya itu DA sama DA sama MN. Oke, didapat 2/1 juga. Sehingga kesimpulan yang pertama itu kita bisa dapat AB per NK sama dengan BC per KL sama dengan CD per LM sama dengan DA per MN. Nah, itu perbandingannya sama-sama 2/1. Ya, sekarang sudutnya. Oke, sisi udah. Sekarang sudutnya sama nggak sih? Yang bersesuaiannya itu. Sekarang sudut A berarti bersesuaiannya sama sudut apa? Seharusnya. Oke, kita lihat dulu sudut A itu berapa sudutnya. Kita kan belum tahu ya. Kita cari dulu. Caranya gimana? Ingat ya, kalau misalnya bangun datar jajar genjang, jumlah sudutnya itu adalah 360 derajat. Kita tulis. Jadi gini. Untuk jumlah sudut itu adalah 360 derajat. Oke. Misal ya, sudut A kita tulis alfa, sudut C berarti juga sama dengan sudut A besarnya, yaitu alfa. Karena kalau jajar genjang itu yang berseberangan sudutnya sama besar ya. Nah, kalau sudut B dikasih tahu 150 derajat, berarti sudut D juga dikasih tahu 150 derajat. Ya. Oke, sekarang kita bisa tulis. Untuk mencari sudut A itu, caranya kalian bisa dengan cara ini. Totalnya 360 derajat dikurangin sama 150, terus dikurangi lagi 150 sama nanti dibagi 2 hasilnya. Atau gini, karena ini adalah sudut alfa, nih sudut A dengan sudut B itu bisa kalian jumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. Jadi, kalau kalian tulis langsung gini juga bisa. Jadinya 180 derajat dikurangi 150 derajat. Sehingga didapat sudut A itu 30 derajat. Itu kan? Oke, sudut A 30 derajat, berarti sudut C juga sama. 30 derajat. Nah, sudut B, sudut C, sudut B-nya 150 derajat, sudut D yang terakhir itu 150 derajat juga. Oke, sekarang cari yang KLMN, sudut K. Sudut K, untuk mencari sudut K, kan yang baru dikasih tahu N-nya doang, 40 derajat. Berarti untuk mencari sudut K itu langsung aja 180 derajat dikurangi 40 derajat.
itu adalah 160 derajat. Artinya nanti yang berseberangan sama sudut K itu apa? Sudut M ya. Sudut M itu didapat 180 derajat dikurangi 40 derajat juga didapat 160. Astagfirullah, salah Ibu. 180 dikurangi 40 itu 140 derajat. Ya, Ibu salah ya. Maaf ya. Ini harus 140 derajat. Nah, berarti selanjutnya sudut L. Sudut L sama dengan sudut N ya, atau 40 derajat. Karena dikasih tahu di soal. Sudut N juga dikasih tahu 40 derajat. Oke, udah deh. Sekarang gimana cara lihatnya? Dari sudut-sudut ini kita udah tahu bahwa mereka itu berbeda. Jadi kita bisa tulis sudut A itu berbeda dengan sudut CM. Sudut A itu berbeda dengan sudut CN. Yang satu 30 derajat. Yang satu lagi 40 derajat. Artinya berbeda kan? Nah, karena berbeda, jadinya mereka itu bisa kita simpulkan bahwa tidak sebangun, walaupun sisinya sama, perbandingannya sama, tapi sudutnya ini berbeda, maka tidak bisa dikatakan dia itu sebangun. Itu ya, kita bisa tulis kayak gini kesimpulan buat sudutnya. Sudut A tidak sama dengan sudut N. Sudut B tidak sama dengan sudut K. Jadi kalau tidak sama dengan itu sama dengan terus dikasih slash gitu ya. Garis miring. Jadi ini dibaca tidak sama dengan. Terus sudut C tidak sama dengan sudut L ya. Sudut L. Sudut D tidak sama dengan sudut N. K, L, M. Sudut M. Oke? Udah deh, jadi kalian bisa simpulkan apakah bangun datar berikut sebangun? Jawabannya tidak. Tidak sebangun. Oke, selanjutnya Bu. Oke, kita lanjut ya. Contoh yang ketiga, ada dua bangun datar, yaitu bangunan trapesium siku-siku. Dikasih tahu di soal bahwa dua bangun berikut adalah sebangun dan tentukan panjang PQR. Oke, buat ini kalian mengerjakannya, kalian lihat aja sisi-sisi yang bersesuaiannya, terus cari perbandingannya, dapat nilainya, gitu ya. Sekarang cari sisi yang bersesuaian tapi kedua nilainya sama. Ini kan, nih, si tingginya trapesium sama yang ini ya. Atau kalian lihat nih, sudut yang diapitnya siku-siku sama siku-siku. Maka kita cari siku-siku sama siku-siku lagi. Ini kan 15 cm ya. Ini 15 ya, angka 15. Terus ini 20 cm. Artinya perbandingannya itu, sisi-sisi yang bersesuaiannya itu adalah 15/20. Atau kita misal namainnya di sini A, B, C, D. Terus ini E, F, G, H. Ibu langsung tulis aja bahwa AB itu bersesuaian dengan apa? Dengan HE ya. Oke, terus B. Oh, ini Ibu salah nih. Nulisnya harus berurutan. A, B, C, D. Terus BC bersesuaiannya dengan yang miring, EF. Terus CD bersesuaian dengan alas, yaitu FG.
DA bersuaian dengan GH. Dah, habis itu dibentuknya perbandingan gini langsung sama ibu. Sehingga kita bisa dapat DA per GH yang dikasih tahu kan di sini. DA-nya 15, GH-nya 20. Ya kan? Atau kita bisa bentuk lebih sederhananya lagi, itu adalah 15 dibagi 5, 20 dibagi 5. Berapa? 3/4. Ya. Betul, langsung perbandingan yang paling terkecilnya 3/4. Nih, Ibu tulis di sini catatan. DA per GH itu adalah 15/20. Kedua pembilang dan penyebutnya dibagi 5, dapat 3/4. Udah, berarti kita bisa dapat nih langsung nilai-nilainya. AB-nya itu adalah P kan? HE-nya adalah 10. Itu didapat 3/4. Berarti untuk mencari P adalah 3/4 dikali dengan 10. Berapa? 3/4 dikali 10. 30 dibagi 4. Ya. Atau bisa tulis ini kalian lebih sederhanain lagi. Di sini 5 dibagi 2 kan? 4 dibagi 2, 2. 3 kali 5 itu 15/2. Dapat 7,5. Sekarang mencari Q. Q itu yang ini kan? CD ya. CD per FG. CD per FG. Berarti FG-nya adalah 24. Sama dengan 3/4 juga. Berarti untuk mencari Q itu 3/4 dikali dengan 24. 4 sama 24. Dibagi 24 bagi 4 berapa? 6. Benar. 6 dikali 3 dapat 18. Sehingga dapat Q-nya 18. Sekarang mencari R. R itu adalah EF ya. EF itu sama BC kan. Oke, berarti kita bisa tulis gini. Nah, pakainya yang ini nih. BC per EF. BC-nya ditulis ulang, BC. R-nya itu si EF. Itu kan. BC-nya ini kan, BC-nya 10. 18. Terus R-nya EF-nya. Kita langsung ganti aja BC-nya jadi 18 cm ya. 18 per R sama dengan 3/4. Nah, untuk mencari R nih, lihat. R-nya di bawah ya. Berarti kita bisa boleh ini ke kanan dulu boleh. Atau kalau kalian langsung untuk mencari R, itu sama dengan 4/3 dikali 18. Ini dari mana, Bu? Ibu kasih cara panjangnya nih, gini. 18 per R itu 3/4. Kita boleh kali silang gini. Jadinya 18 dikali 4, 3 dikali R. Terus, R-nya kita kan mau sendiri ya, kita mau cari R doang kan. Berarti R sama dengan 3 kalinya itu jadi pindah ruas, jadi pembagian. 18 kali 4/3. Itu. Atau artinya kedua ruas dibagi 3 kan. 3 dikali R dibagi 3 kan tinggal R doang. Oke, sama kan bentuknya? Yang ini 18 kali 4/3 sama 4/3 kali 18. Udah, tinggal dikerjain. 3 sama 18 itu 6 kan? 18 dibagi 3, 6. 4 dikali 6 didapat
R-nya adalah 24. Udah deh, jadinya selesai. P-nya didapat 7,5, Q-nya didapat 18, R-nya didapat 24. Paham ya? Kita ke selanjutnya. Oke, yang berikutnya ini adalah kesebangunan pada segitiga. Kalau tadi kan bangun datar, yang bentuknya itu segi 4 gitu kan, kayak persegi panjang, terus juga ada tadi tuh jajar genjang, ada trapesium. Nah, ini segitiga. Kalau segitiga itu spesial di matematika, makanya dia syaratnya juga dipisahin nih. Pada segitiga, kedua syarat kesebangunan bangun datar ini saling mempengaruhi. Artinya, jika sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu akan sama atau senilai. Berlaku juga dengan sebaliknya. Jadi, kalau tadi itu yang persegi kayak bangunan yang bukan segitiga itu harus dibuktikan dengan 2 kan. Yang satu itu perbandingannya itu harus sama, yang kedua itu harus sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kalau ini tuh syaratnya saling mempengaruhi. Jadi, kalau sisi yang bersesuaiannya itu sudah mempunyai perbandingan yang senilai, itu nanti pasti sudutnya itu bakalan senilai, bakalan sama gitu. Ya, jadi di sini tuh udah dikasih tahu nih. Jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka perbandingan sisi yang bersesuaiannya itu bakalan senilai. Ini udah pasti. Itu. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Ini syarat yang keduanya itu 2 pasang sudut yang bersesuaiannya sama besar. Oke, kita coba. Kalau tadi kan kita harus membuktikannya dengan semua sudut gitu kan. Nah, kalau ini tuh cukup 2 sudut aja. Jadi, sudut alfa sama sudut beta. Ini kan sudut alfa sama sudut beta nih. Ternyata ada nih 2 sudut yang sama besar gitu kan. Di sini ada alfa, di sini ada alfa, di sini ada beta, di sini ada beta. Berarti misalnya alfanya 30 derajat, maka di sini juga pasti 30 derajat. Di sini ada betanya 50 derajat, berarti di sini betanya juga pasti 50 derajat gitu maksudnya ya. Jadi 2 sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, maka pasti si AB ini bakalan sama perbandingannya. AB per DE itu bakalan sama perbandingannya dengan BD sama si EF. BC dengan si EF. Terus nanti CA ini bakalan sama perbandingan. CA per FD itu nanti juga perbandingannya bakal sama. Gitu. Langsung aja ke contoh soalnya biar paham aja ya. Oke, ada contoh. Jadi di sini contohnya itu ada 2 segitiga. Perhatikan gambar berikut. Gambar segitiga ABC, terus ada segitiga KLM. Soalnya yang A, apakah segitiga ABC dan segitiga KLM sebangun? Oke, untuk menjawabnya kalian cari sisi yang bersesuaiannya. Terus abis itu sama kalian dicari perbandingannya. Oke, untuk mencarinya itu kita lihat aja dari ini kan angkanya tinggi dari kecil ke besar ya, 3, 4, 6 gitu kan. Ini juga. Nah, berarti yang pendek itu bersesuaian dengan yang paling pendek gitu. Kita tulis aja langsung. Jadinya bahwa si AC itu sama yang paling pendek yaitu KL. Maka didapat 3/6 atau 1/2. Terus AB itu akan sama dengan bersesuaian dengan LM, yaitu 4/8. Dapat 1/2 juga kan. Terus yang berikutnya BC. BC itu akan bersesuaian dengan KM. BC itu 6, KM itu 12. Berarti dapat 1/2 juga. Nah, udah kan? Karena ini mereka itu adalah semuanya 1/2, artinya bahwa segitiga ABC dengan KLM itu sebangun. Benar.
Apakah sebangun? Iya, sebangun. Sekarang yang kedua. Jika sebangun, benar kan sebangun? Sebutkan pasangan sudut yang bersesuaian. Nah, kalau di buku kalian itu pertanyaannya ini sudut, tapi pas dijawab sama bukunya malah sisi-sisi yang bersesuaiannya kan. Padahal itu enggak, jadi yang soal B-nya nggak kejawab sama si bukunya. Ini kita jawab di sini ya. Kalau sisi yang bersesuaian udah jelas kan, kita jawab yang sisi bersesuaian aja ya. AC sama KL kan, bersesuaiannya AB sama LM, BC sama KM. Tapi kalau sudut gimana? Sudut A sama sudut apa? Nah, sudut A kalian lihat diapit oleh si 3 dan 4. AC dengan si AB kan. Berarti kalian lihat AC itu bersesuaian dengan KL kan? Sedangkan si AB bersesuaian dengan LM yang ini. Berarti dia, kalau misalnya sudut A itu kita namain alfa, berarti yang alfa di sebelah sini itu si L. Itu. Oke, berarti sudut A itu sama dengan sudut L. Terus, sudut B. Sudut B, kalian lihat di sini, misal ibu namain beta, dia diapit oleh AB dengan BC. AB itu bersesuaian dengan LM. Sedangkan BC bersesuaian dengan KM. Nih, AB bersesuaian dengan LM, nah BC bersesuaian dengan KM. Artinya, sudut beta di sini akan bersesuaian dengan sudut M. Besarnya sama-sama beta. Ya, jadi misalnya ya, maksudnya itu apa? Misal alfa 30 derajat, maka alfa di sini juga 30 derajat. Misal betanya itu 50 derajat, berarti betanya di sini juga 50 derajat, gitu ya. Oke, berarti sudut B sama dengan sudut M. Yang terakhir, sudut C kita kasih bintang lah. Berarti yang bintang udah pasti yang ini kan, nggak ada lagi sudut yang lain. Tapi untuk membuktikannya, sudut C ini diapit oleh AC dengan BC. AC bersesuaian dengan KL, ya kan? KL. Sedangkan BC bersesuaian dengan KM. Berarti di sini KL dengan KM itu mengapit sudut K di bintang. Jadi kita bisa tulis bahwa sudut C bersama dengan atau bersesuaian dengan sudut K. Udah selesai. Ini kalian tambahin aja ya di bukunya karena boleh dicoret kok, boleh ditulis gitu di bukunya langsung untuk menjawab soal yang ini. Di halaman 62 sampai 63 itu ada contoh ini. Kalian tambahin di sudut-sudut ini. Next ya. Oke, yang buat selanjutnya itu ada dua segitiga sebangun tapi ditumpuk. Segitiga yang kecil DEA dan segitiga yang besar ABC. Ibu gambar jadinya kayak gini. Oke, misal ini ADE, yang ini ABC. Nah, A itu berapit di A gitu kan, jadi ditumpuk gitu kan. Nah, ini kalau kalian ingat yang tadi perbandingan, nanti AD itu bakal bersesuaian dengan AB. Terus, yang ini yang alas, DE itu akan bersesuaian dengan BC, AE itu akan bersesuaian dengan si AC. Gitu ya, ini bersesuaiannya maksudnya gitu. Sehingga nanti didapat di sini AD per AB, AD per AB ya kan, AD sama AB. Sama dengan AE per AC, terus DE per BC. Oke, habis itu kalian lihat lagi di sini.
kita dikasih nama nih, D ke A itu A kecil, B ke D itu B kecil, artinya dari B ke A itu dijumlahin B ditambah A. Nah, jadi AD per AB itu adalah A per A ditambah B, yang ini kan. Terus sekarang AE per AC, berarti C ditambah, C dibagi sama penjumlahan ini, A ke C ini, yaitu penjumlahan AE ditambah EC, C ditambah D. Ini bukan A plus B ya, diganti ya di buku ini. Ibu dapat dari buku ini harusnya bukan A plus B tapi C plus D. Terus EF, maksud ibu ini AE, DE yang ini, D ke E, ya, yang alasnya ini si E kecil, itu per B ke C, yaitu F. Berarti E per F. Udah jelas, ini udah benar. Itu, sekarang buat ngerjain soal yang ini, contohnya AC-nya dikasih tahu 9. A ke C yang ini berarti 9. C ke E 3. Artinya A ke E berapa? 9 dikurangi 3, 6 kan? Karena 6 ditambah 3 itu 9. Terus C ke E tadi 3, sekarang B ke C 6. B ke C 6. Sekarang yang ditanya ini, D ke E. Oke, buat mencari D ke E, kalian nggak usah langsung pakai 3-3-nya yang ini. Nih, ini kan ada 3. Pakai aja 2 bagian doang. Oke, untuk mencarinya, DE itu per apa? Bersesuaiannya sama si BC kan? Itu berarti AE sama dengan AE per AC. DE-nya yang dicari. Per BC-nya adalah 6. Sama dengan AE 6 per AC 9. Berarti DE berapa? 6 per 9 dikali 6. 6 dikali 6 kan 24 ya. 24 itu kalau dibagi 9 berapa? Ibu salah. 6 kali 6 bukan 24 tapi 36. 6 kali 6 36. Terus dibagi 9 didapat 4 ya. Gitu. Atau ini nih boleh kalian sederhanain dulu. 6 dibagi 3 2. 9 dibagi 2 3. 3 dibagi 6. 3 sama 6 dibagi 3 masing-masing kan. 6 dibagi 3 dapat 2. 3 dibagi 3 dapat 1. Jadi 2 dikali 2 dapat 4. 4 per 1 atau 4. Udah deh. Bisa dilanjut ya ke yang selanjutnya. Oke, untuk nomor 5. Yang kelima, bukan yang kelima itu adalah kesebangunan pada segitiga siku-siku. Jadi ada 2 segitiga siku-siku yang ditumpuk juga. Ya, kayak gini. Penjelasannya biar lebih jelasnya ada di buku paket, tapi yang harus kalian ingat itu bagian ininya aja nih. Untuk mencari panjangnya itu ada sifat istimewanya sehingga didapat ini. Itu gimana caranya? Lihat. Ibu langsung ke AB. AB itu, AB kuadrat sama dengan B ke D, terus dikalikan dengan B ke C. Ya, ini, lihat tuh. Kalian melihat ya, bentuknya jadi AB, BD, BC gitu. Berpusatnya ke B gitu kan. Terus, Ibu kasih lagi warna, Ibu gambar lagi, biar gak ketumpuk-tumpuk. Ini A, ini B, ini D, ini C. AC, untuk AC, dia itu adalah C ke D dikalikan dengan C ke B. Bisa lihat ya bentuk menarik garisnya itu, jadinya kayak gitu. Terus yang terakhir,
Ini siku-siku di sini. A, B, C, terus ada D. Oke, yang terakhir itu dia A ke D. Yang warnanya jangan ini deh. Nah, A ke D itu sama aja dengan D ke B dikalikan dengan D ke C. Kuadrat ya, AD kuadrat sama dengan DB dikali DC. Pokoknya ini yang ibu kotakin. Yang di buku juga udah jelas. Sekarang kita ke soal. Diketahui PQR siku-siku di R ini. Lalu ada RS, tegak lurus dengan PQ. Sehingga kita bisa dapat bahwa di S ini tuh RS itu tegak lurus dengan SQ, berarti di sini ada siku-siku nih. Si RSQ siku-siku di S, RSP juga siku-siku di S gitu kan. Terus PQ-nya 20. Oke, kita tulis PQ 20. Aduh. Terus PQ 20 cm. Terus P ke S 4. Berarti S ke Q berapa? 20 dikurangi 4 ya, 16. Oke, habis itu disuruh cari RQ, RS, dan RP. Sekarang kita cari RQ dulu. RQ kuadrat sama dengan apa? RQ kan ini nih. R ke Q ya. Itu adalah QS, QP. Oke, QS kali QP. QS-nya 16, QP-nya 20. 16 kali 20 apa? 320. Berarti RQ adalah akar 320. Berapa nih? 320 itu 16 kali 20. 4-nya bisa kita keluarin. 24 kali 5. Berarti 4 kali 4. Oke, 4 kali 2, 8. Oke, berarti 64. Ini kita bisa pecah 64 dikali 5. 64 kalau kita keluarin jadi 8 ya, 8 akar 5. Jawaban RQ. Sekarang RS. RS kuadrat sama dengan apa? Ini RS nih. Pasti warnanya kuning kali ya, RS nih, RS. Berarti hubungannya sama si SQ ke PSP kan? Oke, berapa? RS kuadrat itu 16 dikali 4. 16 kali 4 adalah 40 ditambah 24. 64 ya. Berarti akar dari 64 itu adalah si RS. Berapa RS-nya? Dapat 8. Sekarang yang terakhir adalah RP. RP kuadrat sama dengan nih, RP nih. Oh, kalau RP, untuk mencari RP, itu berarti ini ke sini. Ya. PS ke PQ. PS-nya 4, PQ-nya 20. 4 kali 20, 80 kan? Berarti RP sama dengan akar 80. 80. Akar 80 itu adalah akar 16 dikali 5. 16-nya kita keluarin jadi 4. 4 akar 5. Udah, selesai. Next ya. Ke selanjutnya. Yang keenam, konsep kesebangunan segitiga dan jajar genjang. Jadi ada trapesium. Terus trapesiumnya itu sama kalian dipotong dengan memproyeksikan sisi yang ini
ke sini tuh ya. Jadi membentuk dua bangunan lagi yang baru, yaitu segitiga sama si jajar genjang. Nah, ini nanti ada jajar genjang yang saling bersesuaian atau saling sebangun, jadinya segitiga jajar genjang kecil sama jajar genjang yang besar. Terus yang DEHC sama DAGC itu bersesuaian jajar genjangnya. Terus nanti ada segitiga juga yang bersesuaian, yaitu segitiga ini HFC sama segitiga yang besarnya CGB. Sehingga didapat rumus yang ini nih, EF. EF itu ini ya, yang tengah ini. Oke, gimana sih kita misal ini ya, ini kan ada huruf kecilnya. Kita tulis nih, EF itu kan X sama dengan CD-nya adalah A. Dikalikan dengan AE, berarti D. Nah, lihat. A sama D. Nih pasangannya ya. Terus ditambah sama AB itu adalah A ke B. Ini kan. A ke B itu adalah si B. Dikalikan dengan D. E atau C ya. Tuh. Ya, jadi ini sama ini. Dikalikannya. Nyebrangnya. Kelihatan nggak sama kalian bentuknya? Nih. A sama si D dikalikannya. Tuh, nyebrang gitu kan. Nyilang. Terus C ke B. Jadi ini dikalikan sama ini doang. Yang ini, panjang ini, sama yang ini. Ya, itu dibagi sama penjumlahan D sama si C. Dibagi DE itu adalah C, ditambah AE itu adalah D. Itu. Sekarang langsung ke soal ya. Dikasih tahu PS-nya 10. Ini kan PS. Kok aneh banget sih PS. Nah, PS-nya 10. Ini TR. TR itu kan ini T. Ini yang T, ini R. Nggak mungkin ya. Ini pasti salah ngetik nih. Di jawabannya itu dikasih tahu ya. TP-nya itu adalah 10 dikurangi 6. Artinya 6 itu didapat si TS. Ini salah ngetik doang. Di buku paket kalian ada TR, kalian ganti jadi TS. TS-nya adalah 6. Artinya T ke P 4 kan. Terus P ke Q adalah 18. S ke R 8. Yang ditanya TU yang ini. Oke, kita jawab. TU sama dengan 6 atau boleh 8 dulu dari atas ya, kita mulai 8 dikali 4 ditambah 18 dikali 6 per 6 ditambah sama 4. Bisa ya? Jawab aja deh, 8 kali 4. Ingat, kalau perkalian kerjain sendiri, jangan kalian ngerjain 8 dikali 4, hasilnya udah dapat, baru ditambah 18, enggak. Tapi kalian kerjain 8 kali 4, terus kerjain 18 kali 6, hasil masing-masingnya itu dijumlahin, itu yang benarnya. 8 kali 4 berapa? 32 ditambah 18 kali 6. 10 kali 6, 60. 8 kali 6, 48. 60 ditambah 48, 108 ya. Per 6 ditambah 4, 10. 32 ditambah 108 itu adalah 140 per 10. Dapat 14. Jadi TU-nya adalah 14 cm. Ingat, hasil akhirnya tulis satuannya. cm. Bisa ya? Kita lanjutkan. Oke, ini yang berikutnya kekongruenan. Jadi kalau yang sebelumnya itu di buku kalian itu ada penjelasan tentang pengaplikasian kesebangunan, boleh dibaca aja. Itu sebenarnya intinya sama
yang Ibu jelasin di kesebangunan yang lainnya itu, yang sebelum-sebelumnya, cuman diaplikasiin ada gambar pohon, kayak gitu-gitu doang. Gedung, kayak gitu. Tapi intinya sama pengerjaannya dengan kesebangunan. Terus yang sekarang itu kekongruenan. Nah, ini kan udah pernah belajar di 3 minggu lalu ya, tentang kekongruenan, tapi ini spesial nih untuk segitiga. Jadi segitiga itu bisa disebut kongruen saat memenuhi kondisi-kondisi ini. Salah satunya aja terpenuhi maka udah disebut kongruen gitu. Kondisi yang pertama saat sisi. Artinya sisi yang bersesuaiannya itu sama besar. Di sini AB sama KL ya. Yang alas sama alas tuh. Ini misalnya sama-sama 5, ya udah di sini 5, di sini juga 5 gitu. Terus di sini misalnya 4, di sini juga 4, di sini 3, di sini juga 3. Ini udah sama, ukurannya sama, benar-benar sama. Ketiga sisinya sama tuh ukurannya ya. Bukan ketiga sisi sama tuh bukan maksudnya semuanya 4, 4, 4, bukan, tapi di sini 3, sebelahnya yang bersesuaian 3 juga gitu. Itu sama. Ini tuh disebut sisi disebut kongruen. Terus yang kedua, sudut, sisi, sudut. Ini salah ya. Ini harusnya sudut. Diperbaiki aja di buku kalian. Sudut. Ini sisi, ini kebalik nih. Ini sisi, ini sudut. Jadi kondisi yang kedua itu sudut, sisi, sudut. Berarti ada sudut yang pertama alfa, misalnya 30 derajat alfanya. Terus sisinya misalnya 10 cm. Terus betanya misal 50 derajat. Nah, di sini juga alfanya 30 derajat, sisi yang diapitnya 10, betanya 50 derajat. Udah ada 3 yang sama gini, sisi sudutnya sama, 30 derajat, 10, 50 derajat, maka disebut kongruen. Ngerti ya maksudnya ya? Yang berikutnya yang ketiga. Ini yang ketiga itu kondisi sisi sudut sisi. Jadi tuh, ini sisi sudut sisi, sisi sudut sisi. Misal ya, di sininya 5, di sini 40 derajat, di sini angka 7 cm, maka di sini 5, 40 derajat, 7 cm. Gitu. Sisi sudut sisinya sudah sama besar, maka disebut kongruen. Keadaan yang berikutnya itu adalah sudut sisi. Jadi ini sudutnya misal 30 derajat. Ini 60 derajat misalnya ya. Ini misal sisinya 12. Maka di sini juga 30 derajat, 60 derajat, 12 cm ya. Centimeter. Nah, ini disebut sudut sisi. Urutannya ya, sudut sisi. Udah sama ukurannya, besarnya, itu disebut kongruen juga, sudut sisi. Keadaan keempat itu, keadaan yang kelima, apa? Sisi sudut, tuh. Jadi, ada 2 sisi yang sama, ini misalnya panjangnya X, yang ini panjangnya Y, sudutnya misalnya panjangnya alfa. Maka di sini, yang sebelah kanan juga X, Y, alfa. Udah sama, maka disebut kongruen. Keadaan. Oke, sudah. Tadi ada 5 keadaan segitiga dikatakan kongruen. Udah dijelasin tentang kesebangunan. Di yang 3 minggu lalu juga udah dijelasin tentang kongruen itu apa, dari bangunan, datar yang macem-macem. Tugasnya udah dikerjain juga, terima kasih yang udah pada ngerjain. Rangkuman juga udah pada ngerjain, yang belum ditunggu ya untuk segera dikerjakan. Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan tugas yang terakhir di bab ini. Nanti pembahasannya Ibu kasih minggu depan. Nah, 2 minggu lagi kita akan ulangan harian ya. Jadi tugasnya itu dari buku ini juga, tentang buku bodasnya, kalian buka.
halaman 71. Tugas halaman 71 sampai 72. Itu kalian kerjain, batas waktunya seminggu buat nanti kita bahas minggu depan bareng-bareng. Dicoba dulu ya, biar nanti kalian dapat poin lebih, biar kalian juga bisa nyoba susahnya di mana. Kalau ada yang susah boleh ditanyain ke ibu. Ini tes formatif 5. Kalau bisa sih pakai cara ya. Jadi kan ini pilihan ganda soalnya. Kalian tulis jawabannya aja juga boleh sih. Tulis jawabannya aja deh. Cuman kalau kalian mau tulis cara di bagian bawah buat catatan kalian sendiri, itu juga boleh. Cuman yang ibu periksa pilihan ganda jawabannya aja. Terus untuk esai kan ada 15 PG. Pilihan ganda dan ada 5 esai. Ini kalian kerjain, totalnya 20 soal buat tugas minggu ini. Oke? Udah itu aja. Minggu depan ibu bahas 20 soal ini. Terus minggu depannya lagi ulangan harian. Jadi hari ini tuh tanggal berapa? 18 ya. Berarti tanggal 18 tambah 7 tuh 25 Februari. Sekarang 17, maaf. Sekarang 17 berarti 24 Februari. 24 Februari pembahasan. Jadi kalian kerjain dulu. Ya. Batas waktu pengerjaan tugas ini sampai tanggal 23 Februari. Hari Selasa ya. Jam 15.30. 24 Februarinya pembahasan tugas yang ini, terus nanti minggu selanjutnya itu insya Allah mudah-mudahan akan ulangan harian. Untuk bab ini dari awal, dari pokoknya kesebangunan dan kekongruenan. Buka dari buku paket yang pertama itu sama buku yang ini. Udah itu aja. Terima kasih ya. Semoga bisa ngerjain soal-soalnya. Kalau ada yang pengen tanyain boleh. Yang nggak bisa ngumpulin ke Google Classroom boleh langsung datang ke sekolah, kumpulin bukunya, nanti ibu langsung cek nilai, langsung ibu nilai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan di rumah.